Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Tasya Bila, Sri Amelia Ahmad, Yuliarti Lasena, Muhammad Raja Stolas. Program studi pendidikan IPA kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan media pembelajaran digital mengenai sistem pernapasan manusia. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator pencapaian. Yang pertama, mendefinisikan pengertian respirasi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai organ yang termasuk ke dalam sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur pada setiap organ sistem pernapasan manusia. Yang keempat, menjelaskan fungsi organ sistem pernapasan pada manusia. Yang kelima, menjelaskan mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Dan yang keenam, menganalisis berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Yang ketujuh, menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian respirasi. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai organ yang termasuk dalam sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur pada setiap organ sistem pernapasan manusia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi organ sistem pernapasan pada manusia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Yang keenam, siswa dapat menganalisis berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Dan yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama bernafas, yang kedua respirasi eksternal, dan yang ketiga respirasi internal. Yang pertama bernafas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengangkat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Struktur dan fungsi organ pernapasan. Yang pertama ada hidung, kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat ada trakea, kelima ada bronkus, keenam ada bronkiolus, ketujuh ada paru-paru, dan kedelapan ada alveolus. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas.
misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua ada faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga ada laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Yang keempat ada trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea ini untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kelima ada bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Yang keenam ada bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus atau alveoli. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Yang terakhir ada alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan gas oksigen lebih efisien. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernapas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara, inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara, eksalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, yang pertama,
yaitu influenza. Yang kedua tonsilitis. 3. Faringitis. 4. Pneumonia. 5. Tuberkulosis atau TBC. 6. Asma. 7. Kanker paru-paru. Yang pertama yaitu influenza. Nah, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Nah, gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Nah, dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Nah, virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Nah, agar kita tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua yaitu tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Nah, apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Nah, gejala dari tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya yaitu bakteri Streptococcus. Yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman, penyakit, seperti virus, bakteri, maupun jamur. Nah, selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan juga jamur, faringitis dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Nah, orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel, yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Nah, penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Yang keempat yaitu pneumonia. Nah, pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, pada paru-paru, penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Adapun gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Nah, penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Nah, oleh karena itu, ketika kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan masker. Untuk penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar yaitu bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang kelima yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Nah, ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Nah, jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan menurun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Yang keenam yaitu asma. Nah, asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan.
Asma disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Nah, penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Nah, oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Yang ketujuh yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Nah, kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu abses dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu bagian pada saluran pernapasan yang berfungsi untuk mencegah saluran pernapasan dan saluran pencernaan bercampur adalah A. Glotis, B. Laring, C. Faring, dan D. Epiglotis. Nah, untuk jawaban yang tepat yaitu D. Epiglotis, di mana saluran pernapasan dan pencernaan bertemu di faring. Nah, pada sistem pernapasan, udara dari faring masuk ke laring, trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Sedangkan pada sistem pencernaan, makanan masuk dari mulut, faring, esofagus, dan seterusnya. Untuk memastikan agar udara tidak salah masuk ke esofagus atau sebaliknya, di faring terdapat klep yang disebut epiglotis. Nomor 2. Dalam sistem pernapasan, pertukaran udara bersih dan udara kotor yaitu O2 dan CO2 terjadi di A. paru-paru, B. bronkus, C. trakea, D. alveolus. Nah, untuk jawaban yang benar yaitu D. alveolus. Pembahasan. Pertukaran udara bersih dan kotor terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di dalam alveolus yang terjadi secara difusi. Di dalam paru-paru manusia terdapat sekitar 300 juta alveolus yang mengandung kapiler darah. Kapiler-kapiler ini membawa darah bersih dan darah kotor untuk didifusikan dalam alveolus. Nah, meskipun terjadi di paru-paru, tapi secara spesifik kita mengetahui bahwa proses tersebut terjadi pada bagian di dalam paru-paru bernama alveolus. Nomor 3. Terjadinya inspirasi pada proses pernapasan manusia adalah karena diafragma A. melengkung, tulang rusuk dan dada terangkat, B. melengkung, tulang rusuk dan dada turun, C. mendatar, tulang rusuk dan dada terangkat, D. mendatar, tulang rusuk dan dada turun. Jawaban yang benar yaitu C, di mana pada saat melakukan inspirasi, diafragma berkontraksi atau mendatar dan otot antar tulang rusuk juga berkontraksi. Nah, sehingga tulang rusuk terangkat. Akibatnya rongga dada membesar dan volume membesar, sehingga tekanan rongga dada menurun, lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Oleh karena itu, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Nomor 4. Fungsi selaput lendir hidung adalah untuk A. menyesuaikan kelembapan udara, B. menetralkan racun yang masuk, dan C. membunuh kuman yang terbawa, D. memilih gas-gas yang masuk. Nah, untuk jawaban yang tepat yaitu A. menyesuaikan kelembapan udara. Pembahasan. Fungsi selaput lendir hidung adalah
mengatur atau menyesuaikan suhu dan kelembapan udara luar yang masuk. Nomor 5, paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang dinamakan A. Pleura, B. Bronkus, C. Alveolus, D. Trakea. Untuk jawaban yang benar yaitu A. Pleura. Pembahasan. Nama selaput yang membungkus paru-paru adalah pleura. Selaput ini berisi cairan getah bening yang berfungsi sebagai minyak pelumas untuk memudahkan gerakan paru-paru. Bronkus adalah cabang trakea yang ada di paru-paru. Alveolus adalah gelembung paru-paru dan trakea adalah batang tenggorok. Nomor 6. Pada pernapasan perut, udara masuk ke paru-paru sebagai akibat kontraksi dari A. Otot perut, B. Otot rusuk, C. Otot diafragma, dan D. Otot antar tulang rusuk. Untuk jawaban yang benar yaitu C. Otot diafragma. Pembahasan. Pernapasan perut dapat terjadi karena adanya kontraksi atau gerakan otot diafragma. Nah, sedangkan gerakan otot antar tulang rusuk yang berkontraksi atau relaksasi menyebabkan pernapasan dada. Nomor 7, gangguan pada paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis disebut penyakit A. TBC, B. influenza, C. bronkitis, dan D. pleuritis. Untuk jawaban yang benar yaitu A. TBC. Pembahasan, di mana TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, sedangkan influenza disebabkan oleh virus influenza. Bronkitis disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk pleuritis adalah infeksi pada selaput pleura yang disebabkan oleh bakteri. Nomor 8, apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? A. Asma, B. Asfiksi, C. Influenza, dan D. bronkitis. Jawaban yang benar yaitu A. Asma. Pembahasan, di mana asma atau sesak napas merupakan penyakit yang banyak dialami manusia. Asma adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran napas. Nah, itu terjadi karena otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi. Nomor 9, paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Nah, setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, dan D. Kanker paru-paru. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Pneumonia. Untuk pembahasannya, di mana pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Jadi, seorang pasien yang menderita paru-paru penuh dengan cairan dan ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia, pasien tersebut terserang penyakit pneumonia. Nomor 10, berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah A. Tidak merokok, B. Berolahraga di malam hari, C. Duduk di dekat perokok aktif, dan D. Saling bertukar masker yang sudah digunakan. Jawaban yang benar yaitu A. Tidak merokok. Untuk pembahasannya, di mana upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia antara lain tidak merokok, berolahraga di pagi hari, menghindari atau menjauhi perokok aktif, memakai masker dan tidak bertukar masker yang sudah digunakan. Kesimpulan, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Adapun mekanisme pernapasan ada dua, yaitu menghirup udara, inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara, yaitu ekshalasi atau ekspirasi. Sampai di sini pemaparan video pembelajaran dari kami kelompok 2.
Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.